Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini adalah hari yang indah, asik. Di luar cerah banget tuh, mataharinya, hangatnya, itu enak, nggak panas gitu loh. Gimana ya? Anginnya sepoi-sepoi gitu. Oke, teman-teman semuanya, ini adalah energi seseorang yang saat ini kamu pikirkan, ya. Energi seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Bayangin wajahnya ya. Kalau kamu ingat dari raut wajahnya itu lebih oke lagi. Jangan sebut namanya. Oke, siap? Yuk. Oke, di sini energi seseorang yang saat ini kamu pikirkan adalah Eight of Swords dan ada Strength. Dan di sini sama-sama 8, 8, 8. Oke, ini adalah permasalahan yang sama berulang kali, atau bisa dibilang ini adalah sebuah siklus di mana dia pun sedang menghadapi perasaan, penderitaan yang pernah kamu lalui, yang pernah kamu rasain, ya. Dan saat ini dia merasakan hal yang pernah terjadi sama kamu. Saat ini orang yang kamu pikirkan ini lagi bingung, ya. Dia itu pingin pergi sebetulnya dari kamu, tapi nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa seperti itu? Aku merasa dia ini memang sudah menjatuhkan pilihan hatinya kepada kamu, ya. Dan dia mungkin sudah berpikir, merasa banyak kebodohan yang sudah dia perbuat sama kamu. Dia memaju ke kamu, aku lihat memang banyak keterbatasan, terutama mungkin juga finansial atau ekonomi dia yang kurang baik, ya. Dan aku melihat orang ini tuh mau pergi dari kamu, ya, sudah berniat lah gitu. Tapi aneh gitu, semakin dia kuat ingin meninggalkan kamu gitu, semakin besar perasaannya dan penasarannya sama kamu. Semakin dia jatuh cinta, akhirnya dia bersabar dengan kondisi dia saat ini. Ya, barangkali teman-teman di sini ada yang nyuekin dia atau memang nggak respon, ya. Di sini mau menguji kesabaran dia kah, atau memang teman-teman pingin apa ya, pengen ngelanjutin hubungan dengan dia, tapi memang sedang tidak fokusnya di dia, ya. Emang masih pingin ngelanjutin hubungan tapi tidak fokusnya di dia, karena mungkin teman-teman lagi ada masalah atau problem juga, jadi nggak terlalu fokus sama orang ini, ya, seseorang yang saat ini kamu pikirin. Tapi belakangan ini sempat kepikiran karena orang ini mulai mau mengejar kamu lagi. Oke, di strength di sini artinya dia lagi kenceng-kencengnya pingin diperhatiin sama kamu, lagi sayang-sayangnya sama kamu, pingin dapat perhatian, kasih sayang, kepedulian, cinta kasih dari kamu. Yang saat ini mungkin dia merasa kamu, ya, satu-satunya tempat yang bisa dia mintai tolong. Ya, paham ya teman-teman ya, energi dia seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Ada Ace of Pentacles, ya. Apa tuh? Soal uang. Jadi kalaupun hubungan ini, ya, aku lihat dari energinya, orang yang kamu pikirin ini masih mau nih ngelanjutin hubungan atau memperbaiki hubungan ini demi kebaikan atau perubahan kehidupan dia di finansial. Kalau kalian saat ini sedang bersama, dia di sini sedang mencoba untuk ingin memperbaiki komunikasi dengan kamu, memulai lagi. Ini dia
niatkan untuk perubahan hidupnya, diri dia, dan juga mungkin dengan kamu. Maksudnya gini, dia pengen ada, oh mungkin selama ini selama ini dia tuh nggak pernah perhatiin sama kamu. Lalu rezeki-rezekinya itu nggak pernah ada, nggak pernah dia nikmati. Ya, dia lihat kamu mungkin ada perubahan dalam finansial atau karir. Dia mulai ingin merubah cara pandang dia terhadapmu, cara usaha dia terhadapmu pun berubah. Mungkin tadinya usahanya biasa aja, sekarang kenceng. Usaha apa? Yang ngedeketin kamu. Ya, oke. Banyak kesulitan saat ini. Dari dulu, dari awal hubungan ini terjadi, dia memang bingung loh teman-teman. Sebetulnya mau menjalani hubungan dengan kamu itu bingung. Tapi dia merasa melihat sesuatu yang berbeda di kamu, ada masa depan yang indah. Makanya dia tidak ragu untuk menjalin hubungan dengan kamu, dan itu benar dia rasakan. Ya, dia pernah, mungkin teman-teman di sini ada kartu Eight of Swords ya, adalah kejadian yang berulang ya. Jadi dia pernah ya mungkin punya sikap yang sombong gitu ya, atau angkuh ya. Dia mungkin menganggapmu tidak mampu berjalan bersama dengan dia. Pada kenyataannya kamu melalui perkembangan yang cukup bagus, bahkan kemajuan yang pesat. Ya, lebih dari itu kamu sudah meninggalkan dia jauh di belakang dalam hal materi atau karir. Oke lah, kalau kamu lihat sekarang dia baik-baik aja, fine-fine aja, tapi enggak. Kenyataannya mungkin kamu sudah terhubung komunikasi. Kamu pasti mendengar apa keluh kesah yang sedang dia hadapi selama tidak dengan kamu, atau itu adalah cara dia bicara, berkomunikasi untuk ada hubungan terjalin lagi dengan menceritakan kesusahan. Tapi mungkin kamu sudah menyelidiki, ya, sudah menyelidiki, betul nggak sih dia lagi susah, betul nggak sih dia lagi kena masalah. Oke, dia merasa di sini butuh support, pingin dapat support dari kamu nih ya, berharap banget dia tuh yang baik-baikin kamu, pengen disayang ya, pengen, mungkin ya pengen dimodalin di sini, dia pengen banget support. Wow, kamu sekarang sudah glow up mungkin ya. Dia ngerasa harus hari ini atau harus sekarang untuk deketin kamu. Ya, oke. Tapi energinya di sini tertahan. Ada The Hierophant ya. Tersentak mungkin diri dia berpikir sejenak. Saat ini kamu jauh sekali perbedaannya. Entah karena dia memang tidak perhatian sama kamu, atau memang kamu betul-betul sudah berubah saat ini ya. Dia agak lebih sulit untuk menaklukin kamu sekarang ini. The Hierophant, perbedaannya sudah jauh, cara berpikirnya jauh ya, bersikapnya pun jauh. Kamu lebih ramah sekarang ke dia, tapi juga tegas. Kamu lebih perhatian, tapi juga waspada. Kamu banyak ulas asih sama dia, tapi kamu juga bukan orang yang lebay, nggak ngerapin imbalan. Tapi kamu melakukan itu karena ikhlas, karena kamu ingin, mungkin tidak ada niat balas dendam di sini, tapi itu dengan tidak sengaja terucap dari mulutmu, terwujud dari lakumu ya kepada dia, sehingga dia terbuai, merasa disupport, merasa kamu akan memberikan peluang kehidupan yang bagus buat dia. Nih ya, ini kacaunya energi seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Kamu juga mungkin ruwet mikirin dia karena agak seneng juga, iya, karena di kamunya Six of Wands ya. Ini kalau vice versanya adalah kamu merasa seneng ini
ya. Kalau dia ternyata masih belum pergi dan masih stay di kamu, meskipun banyak harus diperbaiki yang bagian-bagian yang mungkin sudah rusak, ya, yang sudah mungkin selama ini kalian sering bertengkar, kamu sedang memperbaiki bagaimana berkomunikasi yang baik, ya. Dan kamu juga di sini mungkin ada sedikit punya niat membantu perekonomiannya dia misalkan, ya, ataupun juga di sini ada sedikit jalan, ya, jalan keluar yang kamu berikan atas usaha kamu untuk hubungan ini, dan kamu juga mungkin atas permintaan kamu terhadap orang tuamu atau mungkin saudaramu atau orang-orang yang peduli denganmu, yang memiliki apa ya, seperti dia jabatan yang besar yang membuka jalan hidup kamu atau hidup dia jadi lebih baik gitu ya dari sebelumnya. Ini kamu sudah punya gerakan untuk membuat dia itu bisa keluar dari eh, apa ya, penderitaan. Ini pikiran kamu ya, tapi secara dikit-dikit perasaannya itu udah mulai lega. Ini pikiran kamu, tapi di energinya dia ngerasa kamu ini loh penolongnya dia, malaikatnya dia. Tapi sekarang udah jauh beda gitu. Ya, agak sedikit susah, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dirayu. Oke, kita lihat lagi. Sebentar ya teman-teman, ada notifikasi yang nggak penting. Oke, energi dia, no, kan jadinya baper dia, ya. Oke, ini terakhir berharap banyak dengan kamu di hubungan ini. Dia ngerasa kayak harga dirinya tercoreng, ya. Dia ngerasa malu karena mungkin dia sangat memohon ya, gitu. Kamu bisa bantu dia banget. Ini ya, mungkin dia punya alasan, mungkin ya memang dia ada sedang ada proyek kah, ya, butuh bantuan kamu, atau memang di sini dia sekarang lagi mungkin lagi ada bersama dengan keluarganya ya, mungkin ayah ibunya ya. Dia mungkin ada dalam kesulitan nih, ini dia mohon banget, ini kayak minta bantuan banget sama kamu gitu ya. Tapi kamu ngerasa kayak kayak bukan sombong ya, tapi kayak setan gitu, ngerti gak sih? Apa lu sekarang lu berharap gitu gue mau bantu lu, tapi di dalam hati kecilnya sebenarnya nggak tega. Kamu mau mengeksekusi dia tuh nggak tega, ya. Kamu masih punya iman, masih punya perasaan sayang sama dia, masih punya perasaan cinta sama dia. Tapi jadi kamu agak memaafkan tapi tidak bisa membantu dia gitu. Kamu cinta sama dia, kamu pingin hubungan ini berlanjut, tapi untuk masalah finansial ini kamu tegas, kamu tidak mau lagi mungkin terayu, ya, atau mungkin di sini kamu pinginnya memang ada hubungan ini jadi lebih baik lagi ke depannya setelah dia mulai ingin memperbaiki, tapi kenyataannya adalah dia banyak syarat gitu. Jadi pingin hubungan ini kembali sehat, kembali pulih, kembali bahagia, tapi ada syarat. Kamu harus bantuin dia dulu, kamu harus selesaiin masalah dia dulu. Kamu nggak mau di sini, kamu mau fokus di hubungan cinta aja. Harus konsekuen gitu. Dianya konsisten, maksudnya ya. Dia harus pilih gitu ya, uang atau kamu gitu. Jadi dia maunya apa? Keduanya, tapi lebih fokus ke uang. Dia lagi ada masalah soalnya. Itu. Masalah hidupnya lagi berat. Jadi pinginnya seperti itu. Bener nggak? Bener nggak? Jadi orang ini ya, seseorang yang saat ini kamu pikirkan, energinya saat ini kayak gengsi, udah terlanjur basah. Ya akhirnya memang kamu adalah satu-satunya orang yang bisa dimintai tolong. Walaupun dia harus ngejatuhin harga diri, dia nggak masalah gitu ya. Dan di sini kamu nggak bisa nolong. Oke, dead, selesai masa lalu yang lalu. Mungkin kemarin-kemarin kamu masih baik banget sama dia, ngasih harapan. Udah bagus ngasih harapan ya, memberi bantuan. Saat ini kamu nggak bisa, alasannya cinta pun kamu nggak bisa, walaupun kamu sayang banget sama dia ya, tapi kamu masih punya pikiran yang baik di sini. Berpikir hasil usahamu, kerja kerasmu,
bagaimana kamu kemarin dianiaya, asik, maksudnya diperlakukan gak bagus gitu ya. Sekarang bukan kamu untuk balas dendam, tidak ada perasaan kamu untuk membalas, tapi ini adalah sebuah penghukuman untuk dia, mungkin dari semesta lewatnya jalan kamu. Kamu ditinggikan dan dia mulai seperti meraba-raba jalan untuk menuju ke tempatmu karena kamu sedang memperoleh kebahagiaan, ya. Oke. Ini seperti apa ya, kayak kerajaan akan ditumbangkan semua sampai anak cucunya hilang gitu ya sama kamu. Jadi kamu adalah apa ya, pewaris tahta kerajaan itu bukan dari keluarganya dia. Intinya gitu ya. Jadi seperti kehidupan dia itu nggak akan lagi ada bibitnya gitu ya. Kamu tidak mau menghidupi atau mensuplai atau istilahnya membiayai hidup dia lagi bersama mungkin keluarganya. Kamu mau fokus ke kamu. Kalau dia memang sayang kamu, dia pilih kamu tanpa melihat apa yang kamu punya. Itu sebenarnya kamu baik, kamu akan memberikan segalanya yang kamu punya kepada dia, tapi ini dia kejebak. Oke, di sini di finansial dia melihat terlalu terburu-buru mungkin meminta bantuan, padahal baru saja memasuki fase damai sama kamu ya. Di sini ada Eight of Pentacles di mana dia terus berusaha akan mendekati kamu. Nih hati-hati, energinya dia akan terus berusaha. Oke, untuk mendapatkan hati kamu, untuk mendapatkan bantuan atau kesempatan ya, agar kamu bisa percaya dan kamu bisa memberikan apa yang menjadi permohonan dia. Dan saat ini dia kayak bersedih ya. Mungkin kamu sudah, atau mungkin kamu belum mengalami kejadian ini. Dia akan bersedih, kecewa gitu ya, dan banyak merenung. Tapi kamu memang akan membantu gitu, cuman nggak sesuai dengan yang dia minta gitu, ngerti? Di sini dia kayak apa ya, kayak masih ada ego di Four of Cups. Di sini masih ada ego. Berharap kamu akan memberikan semua, setidaknya setengah lah apa yang kamu miliki. Jadi dia kayak mancing kamu menggunakan cintanya, menggunakan diri dia yang menjadi kesayangan kamu. Tetapi kamu di sini juga pinter, walaupun kamu sayang sama dia, kamu nggak bisa memenuhi semua yang jadi harapannya dia, yang menjadi permohonannya dia. Kamu bisa memberi satu. Kalau dia memang tidak mau, kamu pun juga tidak mengapa, tidak keberatan di sini. Ya, energi dia terus berharap kamu bisa memberikan apa yang menjadi permohonan dia. Oke, di sini lebih diwarnain karena materi ya guys ya. Energi dia saat ini kayak stuck di tempat ya, dia nggak pergi ninggalin kamu dan dia juga nggak membuat kamu bahagia. Tapi perasaan dia memang cukup besar untuk kembali ya, merangkai hubungan dengan kamu karena kamu memang ada masa depannya, maksudnya ada bagus di finansial gitu. Ya, satu-satunya orang yang bisa membuat diri dia mungkin keluar dari hal-hal yang buruk di kehidupannya dia saat ini adalah bersama dengan kamu. Ya, banyak mungkin kamu punya energi langit ya, atau energi yang cukup bagus. Jadi selama dengan kamu rezeki dia bagus, selama dengan kamu masalah dia tuh kayak gampang ngalir kebuka gitu ya, pintu jalan keluar tuh banyak banget sehingga dia kayak banyak rezekinya dari mana aja, tawaran datang tanpa bantuan kamu, tapi dia baik sama kamu, dia menyayangi kamu. Tetapi ya, aku lihat di sini sekarang ini kamu yang mengalami hal seperti ini. Mungkin kemarin-kemarin dia sedang ditinggikan oleh semesta, tapi kamu dilupakan karena uang ya. Dia ngerasa mungkin kamu membebani dia ya, ngerasa kamu ngerepotin gitu ya, perasaan kamu tuh kangen mulu gitu ya, oh cerewet ini itu ini ya. Sekarang kamu tidak bisa membalas, tapi dia sedang disulitkan di uang atau di materi atau di perasaannya dia. Dia butuh banget gitu loh perhatian dari kamu. Pengen banget disayang, dimanja
ya, dia haus dengan kasih sayang dan selama ini dia membuang sia-sia gitu. Dan ini pun kamu menerima, damainya dia menerima. Kamu berikan sedikit demi sedikit, tapi dia memintanya lebih, masih pingin lebih gitu. Padahal kamu udah sayang dia, perhatiin dia ya, kasih kata-kata yang baik, ngehormatin dia, menghargai dia, masih begitu ya, menjunjung tinggi harkat martabatnya dia. Walaupun dia udah pernah nyakitin kamu, tetapi di sini dia meminta lebih. Nggak mau satu-satu, maunya semua seperti apa yang diharapkan di sini. Tapi permohonannya nggak kamu kasih. Kamu hanya bisa sanggup segitu. Karena kamu masih belum, bukan belum percaya ya, tapi kayak segini aja lah gitu. Kemarin aja yang berlebihan kamu hancurkan aku. Bukan balas dendam teman-teman energimu, tapi di sini aku nangkep energi dia itu kayak mau narik kamu itu untuk kepentingan dia lagi, dan dia ngerasa di hubungan dengan kamu banyak hal-hal yang baik di dalam hidupnya dia itu mudah. Dia itu berada pada apa ya, pada keseimbangan yang baik gitu ya di hidupnya pada saat dia masih romantisnya sama kamu gitu, sayangnya sama kamu. Mungkin semesta tahu ya, karena dia sayang sama kamu makanya biar kamu dibahagiain lewat tangan dia. Ternyata ingkar janji ya, dia seperti sibuk dengan keluarganya ya di sini ya, memperbesar mungkin rumahnya, membeli kendaraan ya, memperlebar lahan pertaniannya, tapi dia lupain kamu yang butuh perhatian. Dan saat ini dibalik semuanya. Oke, kita lihat energi dia saat ini memang lagi sedih ya teman-teman ya, sedih banget dia, kayak dikucil padahal kamu nggak seperti itu. Nah energi dia nih, dia kembali lagi, dia akan pergi dari kamu tapi kayak ngancem gitu ya, supaya dikejar sama kamu. Padahal dia sebetulnya ragu banget buat ninggalin kamu ya. Dia punya sebuah taktik gitu yang mana nanti nih kamu bakal ngejar dia nih gitu. Makanya dia seperti kayak apa ya, kayak ngelakuin cara-cara yang apa sih, kayak nih gue pergi dari lu pasti lu nyariin gue gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Aduh ini gangguan aja kamera aku nih ya, udah bener takutnya hilang. Maafin aku ya teman-teman ya. Jadi ini dia manipulatif, jadi dia kembali teman-teman secara energi karena akan ada sesuatu yang dia inginkan dari kamu dan dia ingin mendapatkan hal itu, dan dia bersabar di sini. Walaupun sebenarnya dia males banget nih ya buat ngerayu kamu ya, karena dia gengsi. Oke, saat ini keadaan dia memang sedang membutuhkan pertolongan kamu ya. Dia daripada meminta bantuan kepada yang lain, dia dengan rela gitu apa ya, kayak ngikutin kamu. Kalau kamu mungkin lagi nggak bersemangat buat nolong dia, dia kayak sabar ngikutin kamu aja dulu gitu. Siapa tahu nanti akan ada pertolongan, akan ada bantuan. Jadi dia tuh menggunakan taktik pikirannya itu buat apa ya, buat kamu luluh nih ya teman-teman. Dia diem ngikutin kamu aja, dia sabar padahal dia lagi susah banget, bener-bener lagi ayo dong bantu dong, ayo dong gitu ya. Tapi di sini pun sebenarnya kamu susah, tapi bukan susah finansial, hati kamu kesel gitu. Ya ampun, udah gue terima lagi lu tapi lu masih kayak gitu ya, kenapa sih gitu ya, kenapa sih nggak tulus ya, ada masalah apa di hidupmu kok begini amat gitu. Dan saat ini energinya dia tuh kayak, ngerti ya, dia energi feminim teman-teman, baper banget ya, dikit-dikit iyalah aku nggak punya, iyalah aku kekurangan, iyalah kamu beda. Nah baper dia ya, dan kayak tegas, oke gak usah kamu deketin aku lagi. Ya, jadi dia bersikap seperti itu untuk menggerta kamu ya. Dia pengen lihat katanya nih kamu akan ngejar dia enggak ya, dia mau kontrol kamu lagi. Tapi kita lihat energinya, dia nggak bisa. Justru sekarang kamu tambah sulit
ya, tambah sulit untuk minta apa ya namanya ya, dibuat kasmaran gitu. Akhirnya dia penasaran guys ya, dia penasaran, cintanya semakin lama semakin besar. Wah, apa ya, dia juga mikir gitu, dia mikir dalam kesendiriannya, dia mikir, kamu masih perhatian, bersikap sopan, bersikap santun, menghargai dia, menghormati dia, ya. Ini yang membuat dia sayang sama kamu, meskipun kamu di sini belum mengeluarkan uangmu untuk masalah yang dia miliki. Dia masih sabar, ya, menggunakan berbagai cara. Dan memang ada yang dia sembunyikan di belakang teman-teman semua. Ya, dia mungkin ada masalah besar yang ingin dia selesaikan, dan dia sudah kayak apa teman-teman, kayak mentok gitu, cuman di kamu doang yang bisa. Nah, di sini ada the star dan ada energi the devil. Oke, dia masih ini masih mungkin ada hubungannya dengan apa ya? Dia juga mendapatkan kepuasan gitu ya, mendapatkan pemenuhan kehidupan, kenikmatan, kebahagiaan tuh dari kamu datangnya di start. Dia memanifestasikan segalanya. Mungkin caranya bukan dengan begitu ngedeketin kamu, tapi dengan cara mungkin kamu kelemahannya di mana. Dia sedang mencari kelemahan kamu ya. Hati-hati, dia mencari titik kelemahannya kamu di sini. Ya. Dia mungkin melihat kamu orang yang nafsuan, bisa jadi itu akan jadi apa ya namanya, ide dia buat naklukin kamu, atau akan dibuat seperti kamu terikat dengan dia sehingga kamu akan menjadi tunduk, menjadi patuh, ya, mengikuti dia aja gitu, apa-apa nanti diturutin. Dia sudah mulai berpikir jahat karena mungkin dengan cara yang baik, yang lemah lembut, kamu nggak bisa ditaklukin lagi, dan dikasarin kamu kayak nggak takut juga gitu ya. Kamu diberikan peringatan, ya kamu kembalikan ke dia peringatannya, karena kamu udah nggak peduli dengan hal tersebut ya. Kalau mau memperbaiki hubungan, ayo. Kalau tidak, ya silahkan pergi. Mungkin kamu seperti itu ya. Dia selalu bilang mungkin dia akan pergi dan kamu mempersilahkannya. Di sini kamu tidak mau memperberatkan pikiran dan perasaannya dia nih, Queen of Swords. Kamu nggak mau dikontrol ya. Dan di sini dia bingung lah ya. Dia terombang-ambing hidupnya. Dia antara butuh kamu memang secara mungkin apa ya? Secara nyatanya memang dia butuh perhatian gitu ya, cinta kasih, atau mungkin kamu biasa physical touch sama dia ya, random apa aja, mungkin kamu orangnya segitu aktifnya gitu ya. Mungkin itu yang bikin dia nanti jadi kayak mikir ada rahasia di dalam pikirannya ya, dia mau menjebak kamu dalam situasi yang kamu nggak duga gitu ya. Apa yang menjadi kesenangan kamu atau apa yang menjadi kelemahan kamu itu yang akan dijadikan umpan gitu ya. Di sini sih dia sambil ini loh, sambil planning semuanya ya, terus dia berpikir mungkin siang malam sambil meminta restu ya dari langit ya, semoga ada jalan keluar dari masalah yang dia lagi hadapi ini. Karena memang satu-satunya orang yang bisa bantu dia adalah kamu. Mungkin ya ini karena di kartunya seperti itu, dia nggak mau ke orang lain nih, the devil ya. Dia punya rencana jahat supaya kamu tuh nggak bisa lepas dari dia. Pada akhirnya kamu tunduk pada keinginannya dia, di bawah kontrolnya dia, apapun yang dia minta akan bisa saja akan kamu penuhi. Makanya di sini dia bersabar dalam situasi yang saat ini tidak enak, di Five of Pentacles. The Star di sini ya, dia memberikan apa ya, diri dia penyembuhan ya. Dia mungkin curhat dengan Tuhannya ya, di dalam hatinya mungkin dia berkata-kata nih, oke, nggak apa-apa lah kalau susah juga, yang penting udah kembali damai gitu ya, dan dia menginginkan sebuah perubahan, hal-hal yang terbaik dalam hidupnya semoga datang gitu ya. Dan kalau memang jalannya adalah dari kamu, ya dia kayak ya udah gitu loh, mau apa sih namanya, mau menetap di kamu,
mau melakukan sesuatu bikin kamu itu nanti susah nih nolak dia. Jadi apa-apa ngikutin omongannya dia, ngikutin apa yang menjadi perintahnya gitu ya. Dan intinya dia pengen ngontrol kamu lagi, di bawah kendali dia lagi ya. Dengan gitu mungkin keuanganmu, aktivitasmu yang menghasilkan itu mungkin akan dikuasai oleh dia. Ini hanya pikiran jahatnya dia saja ya. Kalaupun dia tidak seperti itu teman-teman, ya memang agak sulit sebetulnya, karena yang teman-teman tahu walaupun sudah berdamai, sudah dekat dengan dia tuh, tapi kok masih ada perasaan kayak dingin di dalam hati kamu. Kenapa? Perasaan kamu mungkin dia kok belum ada perhatian yang cukup ya. Kayak udah damai tapi kayak ngelos aja lagi gitu ya. Walaupun nggak terlalu lama gitu ya, emang agak cepet dia membalas pesan mungkin, dan juga ketemuan juga bisa gitu ya. Udah ada perubahan tapi kayak ada yang kurang gitu apa, dan mungkin semesta ngasih kamu unjuk ini loh sebenarnya orang ini lagi butuh bantuan kamu, dan kamu kayak udah ada kode, udah ngerti, oh pantesan mau kembali, oh ternyata mau begini ya. Aku rasa memang dia tuh sayang sih sebetulnya. Di sini nggak ada the lovers ya, tapi aku ngelihatnya lebih ke cinta dia memang gede banget gitu, sayangnya gede banget, tapi nafsu gitu lebihnya nih. Cinta dewasa, cinta orang dewasa, dimana dia seperti menggunakan nafsunya untuk menggait seseorang agar tidak pergi dari hidupnya gitu ya, agar dia terpengaruh dengan ucapannya di bawah uh, kendalinya dia lah gitu. Jadi dia yang ngontrol, seperti kamu ngikutin. Kan kalau orang sudah dikasih kenikmatan dalam nafsu mungkin kayak nurut gitu ya. Ini yang dia pikirkan seperti itu. Jadi dia akan mengalahkan kamu, mungkin ada di sana. Dia menggunakan hal yang kotor itu untuk bikin kamu gak bisa lepas dari dia, dan berharap terus untuk hubungan ini ke depannya akan terus ya, akan terus gitu, dan kamu memberikan energi keberlimpahanmu untuk kehidupannya dia. Akankah dia berubah ke depannya? Kita lihat ya teman-teman, kalau kamu membantu dia apakah berubah kehidupannya. Ten of Swords, sepertinya dia emang punya banyak tekanan ya hidupnya, jadi nggak selesai-selesai nih masalah yang dia punya nih ya, nggak selesai-selesai masalah yang dia miliki. Walaupun kamu memberikan kesempatan itu ya, gimana ya, mungkin kamu bisa bantu dia, hubungan ini akan kembali berdamai, tapi kamu mungkin akan kecapean dengan banyaknya masalah yang dia punya. Mungkin hampir menghabiskan separuh hartamu ya untuk nyelesain apa ya namanya tuh, masalahnya dia. Terus kalian kembali lagi romantis, kembali lagi dari nol misalkan sampai habis semua. Tapi dia memang janji buat hidup sama kamu ya. Ini sih yang aku lihat. Kayak kamu tuh bakal ngebantuin dia itu karena cinta ya. Pertama cinta, kedua kasihan sih kalau aku lihat. Dia fake of cups, ada perasaan nggak tega sama dia, dan kamu hampir membuat dia mungkin malu atau frustasi, tapi kamu membantu dia di sini. Ya, secara energi kedepannya ya kamu akan membantulah sedikit-sedikit gitu. Sisanya mungkin dia suruh mikir sendiri gimana. Ya, apakah kamu secinta itu sama dia? Kita lihat. Two of Wands. Sebenarnya kamu juga suka sih, sayang sama dia ya. Udah nggak bisa pindah ke lain hati. Emang satu-satunya orang yang dia mau adalah, yang kamu mau adalah dia gitu ya. Tapi dunia kamu adalah dia gitu. Tapi kalau dia memanfaatkan kamu di sini juga kamu berpikir kalau itu masih ada kebaikan buat dia dan kamu, ya kenapa enggak, kamu pasti akan bantu. Ya, di sini aku lihat memang kamu sudah menjatuhkan pilihan hidupmu dengan dia gitu ya. Kamu menginginkan kehidupan bahagia bersama dengan dia. No, kamu nggak bisa. Walaupun pilihan kamu adalah meninggalkan dia, tapi kamu nggak bisa pergi gitu. Lagi-lagi harus
kayak kok harus dengan dia lagi gitu. Padahal mungkin di luar sana sudah ada yang menunggu kamu ya, berharap kamu bisa membuka hati. Tapi di sini kamu kayak nggak bisa lepas dari dia ya secara energi. Hati-hati nih, bisa jadi kamu kena sihir nih. Bercanda, namanya orang udah sayang, udah cinta ya, pasti ada keseriusan di kamu juga, nggak main-main. Makanya kamu walaupun sudah dilukai, dikhianati, dibohongi, kamu percaya lagi, memberikan kesempatan itu lagi, dan pada akhirnya kamu di sini jadi bingung. Bingung karena kamu melihat di depan sana ada masa depan yang bagus. Bingung karena kamu sudah lihat ada seseorang di sana yang menunggu kamu. Bingung karena kamu saat ini eh rasanya seperti fine-fine aja kok bisa sendirian gitu ya tanpa pasangan. Dan energinya ya Nine of Wands. Bingung ya bertahan di sini karena ya sesayang itu kamu sama dia. Tapi di sini bukan mengandalkan apa yang dia punya ya, tapi kamu memang sudah ya sayang gitu, tulus gitu ya. Karena di sini ada Five of Cups. Nggak ada syarat buat kamu, asal dia nggak ngomongin uang terus sih sebenarnya gitu ya. Di kamunya sendiri udah nggak mikir harus divalidasi, diberikan, dicucuri intan berlian gitu. Kamu nggak minta itu gitu, asal ya tulus aja mengalir gitu, semua akan kesampaian. Itu yang menjadi pikiran kamu ya di sini. Energinya dia kan Nine of Swords, bener-bener lagi pusing banget ya orang ini ya, nggak tahu dia nggak ada jalan keluar atau gimana. Tapi mulai kayak mungkin besok ya, atau kalau hari ini kamu lihat dia demam, sakit kepala, mungkin semalaman dia nggak tidur, atau mungkin saat ini dia nggak bisa tidur kalau semalam habis begadang gitu ya. Susah istirahat, banyak pikiran dia karena perkataan yang dia ucapkan ke kamu ya, atau itu adalah permohonan-permohonan yang dia udah ngomong ke kamu. Mungkin dia kadung ngomong terus pada akhirnya dia malu dengan ucapannya dia, dengan permohonannya dia ke kamu, dan akhirnya nanti besok-besok dia kayak the full masa bodoh, dan dia berniat buat kayak pergi lagi dari kamu, atau kayak udah ya ngehindar aja. Tapi ketahui teman-teman, kalau aku lihat dari kartu ini, dia ini bakal balik terus energinya, kembali terus ke kamu. Kalau belum yang dia inginkan dia dapat, maka energinya terus kembali ke dia, kembali ke kamu. Tuh, saat ini buntu dia, ya. Ada demun, sedih banget hatinya. Oke, dia berniat untuk berpisah dengan kamu, tapi dia sedih banget hatinya. Tidak mau ninggalin kamu, karena udah sayang juga. Dapat As of Cups ya, udah sayang. Ya namanya orang udah dalam keadaan glow up ya, udah baik secara finansial, terus kesehatan kamu bagus, akhirnya ya dia jatuh cinta ya ngelihat perkembangan kemajuan yang kamu miliki. Aduh, nggak setia ya dia ya, ternyata dia harus syarat dulu kamu bisa hidup sesuai dengan standarnya dia atau jauh ya. Namanya kamu adalah orang yang dia sayang gitu ya, dia kembali lagi ke kamu nggak gengsi gitu ya. Ujung-ujungnya ya kalau dia pikir-pikir, kan dia mau ninggalin kamu lagi nih, kamu udah punya segalanya ya, nggak mungkin ya dia ngerasa baper, banyak cemburu, banyak sedih, banyak tersinggung ya, ngerasa dia yang berjasa, ngerasa dia yang harus ngedapetin semuanya gitu ya, karena mungkin kamu awalnya sama dia gitu ya. Kalau sekarang kamu berhasil dapat orang lain, kayaknya dia nggak akan setuju dan nggak akan rela, nggak akan ikhlas. Dia sedih lah, dia akan mikir. Barulah tumbuh perasaan cinta itu ketika kamu sudah punya ini itu, beres ini itu ya, baru tumbuh perasaan cinta di dalam hati dia. Oh, kemarin-kemarin dia sudah nyakitin kamu kemana aja, sekarang baru dia ngerasain hal-hal yang eh, mungkin sebelumnya kamu udah ngerasain ya, karena ada energi. Ini adalah permasalahan yang bolak-balik
Dan ini juga mungkin bisa dikatakan adalah penghukuman peringatan buat dia, karena ada X dan ada 88 ya, dan angka 5, dimana memang kayak keputusan ilahi ya, keputusan langit gitu. Dia mendapatkan peringatan seperti ini untuk sadar sebetulnya. Coba teman-teman pikir, apakah dia ini udah sadar? Coba diingat-ingat, ada perubahan apa? Ada yang sama dengan readingan kali ini? Ada perubahan apa pada diri dia? Apakah agamanya ataukah ibadahnya jadi lebih rapih, lebih berkualitas, atau gaya bicara dia sudah berubah dari yang galak sekarang ramah, atau tambah kebingungan dia karena banyak pikiran? Nah, kalau ada perubahan-perubahan ke arah baik, artinya dia memang benar-benar sudah dikasih jalan keluar ya sama semesta, sudah dibukakan pintunya. Dan kalau dia dalam keadaan banyak masalah, dia udah nggak kepikiran, maksudnya nggak terlalu pusing, tapi kayak udah ngeikhlasin gitu ya, karena juga udah dapet kamu lagi, dan dia nanti punya semangat, punya kekuatan untuk keluar dari masalah-masalah dia tanpa meminta bantuan dari kamu. Udah pasti ya, pasti kalau orang-orang yang sabar, terus orang-orang yang enggak mengandalkan pasangan, misalkan nih ini untuk energi maskulin ya, kalau kamu yang denger ini adalah laki-laki, kamu nggak akan meminta bantuan kepada perempuan meskipun separah apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Kenapa? Karena perempuan itu akan membantu walaupun kamu nggak minta. Cukup kamu diem aja, jangan jatuhkan diri kamu permohonan meminta tolong, meminjam atau segala macam. Diem aja dulu ya. Perempuan kalau sudah sayang itu pasti akan bantu gitu ya. Yang penting cintanya dulu dinaikin, dibagusin, pasti deh kamu dapetin semuanya. Begitu kalau untuk teman-teman sekarang perempuan yang nonton ya, janganlah gitu memohon ya. Lelaki juga sama, emang agak susah, tapi percayalah, semua masalah yang kamu punya ini pasti kamu bisa keluar, bisa hadapi sendiri. Jangan meminta bantuan kepada laki-laki. Kalau dia baik, kalau dia sayang, nggak diminta, pasti dia akan memberi kok gitu ya. Karena kamu kesayangannya gitu. Dan aku lihat energinya, dia akan ada niat yang cukup tulus. Dia akan memberikan bantuan itu ya, semua ya. Mungkin kamu punya masalah besar, semua akan diselesaikan oleh dia. Makanya kualitas cintanya dinaikin dulu, supaya apa? Supaya dia percaya bahwa kamu memang kembali untuk memperbaiki atau berdamai ya di hubungan ini, untuk masa depan yang lebih indah dan cerah. Kita lihat inisialnya untuk siapa aja. Ada I, ada T, W, M, K, A, G, F, H, Z. Aduh, maaf ya, tangan kiri teman-teman, soalnya biar enggak energi negatifnya enggak nyalir. Jere nih. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan, berpikir selalu yang baik ya teman-teman. Semoga masalah yang lagi dihadapi cepat berlalu. Dadah semuanya.